Mari silahkan duduk. Iya, malam hari ini kita akan melihat beberapa bagian kitab suci. Saya sengaja miring supaya nanti saya bisa melihat screen. Iya, saya mau cerita dulu. Iya, di sebuah perkampungan pada suatu kali terjadilah musibah gitu ya. Orang kampung itu banyak yang sakit perut. Iya, dan banyak di antara mereka akhirnya lemas dan mati. Lalu orang-orang berpikir, mengapa ya kok terjadi seperti ini di kampung ini? Iya, selidik punya selidik, akhirnya mereka tahu air di kampung itu keracunan. Iya, jadi akhirnya rupanya air mereka dari pegunungan itu mengalir kecil ya ke bawah, lalu itu dibuat pancuran di kampung itu. Dan semua orang baik minum, baik air mandi diambil dari situ, mandi di situ. Iya, jadi ditelusuri ke atas, rupanya di atas ditemukan ada ular beracun yang mati. Iya, jadi akhirnya tahulah mereka sumber dari malapetaka ini. Maka kalau ular beracun ini dipindahkan, yang sudah dialirinya itu tadi harus keluar dulu kan begitu ya, baru air yang baru yang bersih akan muncul ya, sehingga tidak akan ada lagi penyakit perut seperti itu terjadi dan tidak mati lemas dan tidak mati kemudian. Ya, jadi kita melihat bahwa sangat penting untuk tadi menelusuri air di kampung itu dari mana. Kalak karo ngatakan janari uluna ya, dari mana sumbernya air ini tadi. Maka hari ini kita akan belajar sumber ya, artinya pada mulanya dulu ya, awal mulanya kenapa manusia itu menjadi terkutuk, mengapa manusia itu ya mengalami berbagai-bagai kutuk dan juga hukuman. Iya. Mari kita membuka ayat yang pertama sambil siapkan screen-nya. Mari kita lihat Roma pasal 5 dulu, ayat yang ke-12. Roma 5 ayat 12. Satu ayat ini kita baca bersama-sama. Roma 5 ayat 12. Dapat? Belum, oke. Yang belum agak cepat. Iya. Kalau yang muda-muda ini cepat itu. Iya. Roma 5 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Oke, sudah? 1, 2, ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah. Iya, siapa maksudnya satu orang ini? Iya, Adam ya. Iya, mengapa Adam? Padahal kan yang pertama mengambil buah pohon itu siapa? Iya, jadi kenapa dibilang dosa Adam, bukan dibilang dosa Hawa? Karena Adam adalah, biasakan itu angkat tangan ngomong supaya jangan saya nggak bisa jawab. Dengar, oke, silakan. Iya, karena Adam itu laki-laki ya, kepala keluarga. Jadi apa yang terjadi di keluarganya, dia harus punya tanggung jawab. Dia tidak bisa bilang istriku yang mengambil buah pohon kayu itu ya, pohon pengetahuan itu. Mengapa? Karena istrinya di bawah kuasanya. Istrinya di bawah kepemimpinannya. Iya. Jadi kita melihat bahwa dari satu orang, dari satu keluarga inilah dosa masuk. Iya. Kita ingat di Taman Eden Tuhan berfirman, semua buah pohon dalam taman ini, banyak kali loh jenisnya itu,
ya, bisa dimakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang ada di tengah taman, jangan kamu makan buahnya. Karena apa? Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Apa Adam percaya itu? Percaya dia? Kalau dia percaya, dia tidak akan makan. Berarti walaupun dia sudah mendengar firman Tuhan, dia makan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Kalau iblis mengatakan kamu tidak akan mati, Tuhan berkata kamu pasti mati, maka pasti mati. Tapi kematian Adam bukan kematian jasmani langsung. Maka ada juga orang bilang, kan sudah dimakannya, masih hidup dia. Masih berladang lagi, masih punya anak lagi. Jadi mati yang mana maksudnya? Mati rohaninya. Artinya apa? Gak ada lagi hubungannya dengan penciptanya. Mati rohaninya artinya tidak berkuasa lagi dia. Kalau tadinya dia berkuasa melakukan apa yang benar. Ya, apa yang berkenan kepada Allah ketika sebelum jatuh dalam dosa. Tapi di sini kita melihat tidak sanggup lagi. Itulah orang yang mati rohaninya. Jadi kalau ada orang bilang, aku gak sanggup. Ya memang, kalau sempat pun sanggup. Padahal rohaninya mati. Iya. Saya sering pakai ilustrasi ikan ya. Ikan yang berenang melawan arus adalah ikan hidup. Kalau kalian mancing di sungai, jangan pancing yang berenang melawan arus. Mengapa? Karena ikan yang melawan arus itu adalah ikan mati. Jadi, terbalik. Berarti kalian masih sadar, syukurlah. Jadi kalau dia sudah mati, dia akan ikut arus. Makanya kamu pun ikut arus. Kalau kamu masih mati rohaninya. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 itu ya. Iya, kamu sudah mati oleh pelanggaran dan dosamu. Kamu ikut jalan dunia. Ya, kamu ikut penguasa kerajaan angkasa. Kami juga dulu gitu, kata Paulus. Dan apalagi kamu ikut ya, kehendak daging. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang yang mati rohaninya. Ikut arus, kayak mana zaman gitu dia. Kayak mana kata orang itu aja yang dipikirkannya. Bukannya yang dipikirkannya apa kata Tuhan. Iya, dia mengikuti roh-roh tadi. Tadi kita sudah dengar kesaksian bagaimana roh itu mengikuti dan mempengaruhi, ya, merusakkan kehidupan yang ada. Iya, mengikuti roh-roh penguasa kerajaan angkasa. Apalagi kalau di kampung ya, kalau udah bernipi dia berpangir, ya kan? Apalagi kalau jatuh giginya dibilang, wah sakit nanti ini, mati nanti ini. Ya apa dibuat ini biar jangan nanti sakit, jangan mati. Inilah dia mati rohani, mengikuti kehendak daging. Apa yang daging ini mau, itu diikuti, itulah mati rohani. Jadi walaupun Adam dan Hawa masih hidup sudah mati, gak sanggup melakukan yang benar. Lalu menyusul nanti kematian jasmani. Terpisahlah rohnya dengan tubuh. Itu seperti gasing. Berputar-putar. Nunggu waktunya aja ngadi. Nunggu waktunya itu berhenti. Iya. Maka setiap orang yang hidup pasti mati. Pasti nanti akan terpisah rohnya dengan tubuhnya. Dan satu kematian lagi yang paling mengerikan, yang disebut dengan mati kekal, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Itulah yang dikatakan dengan dibuang ke tempat penderitaan selama-lamanya. Dibuang ke api yang tidak padam-padam. Ya, jadi ini tentang mati. Jadi kita tadi melusuri dari atas ya. Dari mana dosa ini mulai masuk? Dari Adam. Adakah kita bukan keturunan Adam? Enggak ada. Karena nenek moyang manusia hanyalah Adam. Maka dari Adam kita sudah beroleh dosa asal, status dosa. Lahir bukan lagi sebagai orang yang suci. Tidak ada baby lahir suci. Semua baby lahir, ya, statusnya adalah orang berdosa karena keturunan Adam.
Walaupun dia belum perbuatan dosa belum dibuatnya, tapi secara status dia adalah keturunan Adam. Dan Adam adalah orang berdosa. Jadi dari sini, ini racunnya tadi, yang pertama. Turun ke bawah. Makanya dalam kandungan kata Daud, aku dikandung di dalam kandungan ibuku aku dikandung dalam dosa. Maksudnya bukan dia sudah berdosa dalam kandungan, bukan. Tapi bibit dosa itu sudah ada dari sejak dalam kandungan. Maka ketika anak lahir, nggak perlu diajari berdosa. Kita semua nggak perlu kursus dosa, semua tahu berdosa. Ada di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Nggak ada, pasti pernah semua ya. Tahu kita pernah kursus dosa? Pernah kalian les dosa gitu ya? Pernah? Gak ada yang les, tapi kok tahu semua? Kita tahu marah, kita tahu mencuri, kita tahu nyontek, kita tahu nipu, gak ada yang ngajari loh. Kita tahu bohong ya kan? Kita tahu tadi mencemarkan diri, gak ada yang ngajarin. Inilah artinya bibit tadi sudah di situ. Jadi ketika kita lahir itu berkembang. Datang lagi pengaruh, banyak pengaruh. Pengaruh itu mempengaruhi, makin subur. Iya, makin subur. Iya, maka akhirnya bagaimana? Iya, akhirnya kita bukan berbuat satu dosa saja. Kalau Adam kan satu saja. Tapi kita bukan berbuat satu. Iya, anaknya Adam, Kain berbuat dosa, iri, dia juga membunuh. Itu bukan lagi satu. Lalu muncul lagi kempunya si Lamek. Lamek ini beristri 2. Lalu muncul di zaman Nuh. Iya kan? Segala dosa dilakukan. Apalagi di zaman Sodom dan Gomora. Sampai api harus turun dari langit. Karena peradaban manusia tidak akan tahan lagi kalau manusia jenis seperti itu masih hidup. Ada orang mengatakan Tuhan itu kejam. Itu karena dia tidak mengerti. Justru Tuhan menjaga peradaban yang akan datang. Itulah sebabnya. Maka ada air bah pada zaman Nuh itu. Jika Tuhan tidak membuat air bah itu, bumi hari ini mungkin tak bisa didiami. Ya, karena pada zaman Sodom dan Gomora pun sudah hedonisme, homoseksual. Bukankah malaikat yang datang ke sana dalam rupa laki-laki, mereka minta untuk dikeluarkan supaya ditiduri. Jadi kalau seperti itu sudah terjadi, sudah berapa tahun yang lalu? 6.000 tahun yang lalu. Apakah bumi masih bisa akan ditempati kalau seperti itu? Ya, sedangkan sekarang saja ya pengaruh daripada seksual yang gak normal tadi membuat begitu banyak HIV, membuat begitu banyak AIDS. Kita kadang berkenalan dengan orang, kita tak tahu dia orang HIV atau tidak. Berpacaran pun nanti jangan-jangan takut harus tes HIV dulu. Siapa tahu masa lalunya seperti itu. Ya mungkin hari ini ya tes HIV ini kan gampang ya, pergi ke rumah sakit langsung bisa dites. Iya, karena banyak orang hari ini ya lifestyle-nya itu sudah lifestyle zamannya Nuh, zamannya Sodom dan Gomora. Sudah lifestyle seperti itu, chat, lalu ngapain? Nginap. Pacaran, bawa perempuan ke kamar. Itu kan udah gak cocok lagi tuh semua. Iya, jadi kejahatan itu membuat murka Allah. Ini satu sisi. Satu sisi lain tadi yang kedua yang dibaca Mama Abi. Mari kita lihat sekali lagi Keluaran pasal 20 itu. Keluaran pasal 20. Silakan diikuti ya biar jangan mengantuk. Nah, cari ayatnya, ikuti biar jangan ditarik matanya. Keluaran pasal 20. Iya, ayat yang kelima tadi ya. Iya, sebenarnya itu dari atas kita potong saja dari ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 saya bacakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tadi sudah ada dosa asal dari Adam, ini masuk kutuk yang kedua. Dari Adam tadi pun kita sudah terkutuk. Iya, ibu-ibu sudah terkutuk, iya. Susah payah waktu mengandung, sakit waktu melahirkan. Ya, berahi kepada suami. Suami menguasai istri, monopoli. Ya, dalam arti kata otoriter, bukan mengasihi, bukan memimpin dengan kasih. Ya, jadi kita melihat di sini kutuk itu terhadap Adam. Susah payah cari makan. Itu kan sudah tertulis semua. Iya. Jadi kutuk dari ular pertama tadi, ya, sudah kita lihat buahnya. Iya, makanya kita lihat tadi akibat dari racun ular itu di bawah matian orang, bukan di atas, di bawah. Iya. Lalu masuk racun kedua, kutuk dosa keturunan, yang 4 keturunan pun tidak hilang. Iya, jadi kalau kita mencuri, kutuk mencuri sama orang itu aja, ya, dampak dari mencuri itu. Tapi kalau penyembahan kepada roh, kepada arwah-arwah, ya, kepada apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, ini kutuknya bukan sampai keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau bolang saya, bapak saya masih keturunan kedua, anak saya, cucu saya pun masih kena. Bayangkan kamu 4 generasi ke atas. Iya, maka kita akan melihat apa akibatnya. Iya, daripada kutuk dosa keturunan ini. Jadi kita perlu mempermasalahkan, ya, ataupun menyelesaikan kutuk dosa ini tadi. Baik dosa asal dari Adam, baik kutuk dosa keturunan dari nenek moyang kita yang dulu beribadah kepada Allah-Allah lain. Selain dosa sendiri yang kita perbuat sendiri, ya, itu juga harus diselesaikan. Mari kita lihat gambar yang disediakan, PowerPoint yang disediakan. Iya, ini adalah, saya selalu buat gambar ini untuk menggambarkan sorga, ya, di mana ada Allah, di mana ada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah. Jadi bukan manusia satu-satunya ciptaan Allah, ya. Iya, ada malaikat, ada sorga. Kalau kita membaca di dalam kitab Kolose 1:16, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan itu semua diciptakan oleh Allah. Oke, lanjut. Ya, ini semalam tentang penciptaan bumi dan semua isinya bersama bintang-bintang dan planet-planet yang lain. Oke, silakan. Ya, ini ciptaan, ya. Ya, ada bintang, ada matahari, ada bumi, ada di dalamnya ada batu juga. Ya, ini semua adalah ciptaan. Lanjut. Iya, tapi yang disembah orang siapa? Nah, masalahnya sapi yang disembah. Iya kan, nenek moyangnya dibuatnya jadinya sapi atau lembu, ya. Iya, jadi ini menjadi apa namanya, ya, sapi ini berubah fungsi, ya. Dari ciptaan dia diharapkan menjadi apa? Jadi pencipta, kan malah jadi aneh, ya kan? Iya. Terus ada lagi yang apa? Menyembah. Iya, ini menyembah apa ini? Nah, ini mungkin menyembah dewa-dewa lah, ya. Sama juga orang mati tadi juga dia itu. Iya, penyembahan kepada berhala. Ada yang menyembah kepada patung-patung. Iya, lanjut dulu. Iya, ini ada yang menyembah di mana? Di Sungai Gangga, ya. Sungai pun menjadi keramat. Iya, jadi kalau orang Karo apanya yang keramat? Lobiang kurasa bukan. Tapi batang kayu besar pun bisa jadi keramat, ya. Batu besar pun bisa jadi keramat. Ke situ orang berdoa. Iya. Padahal yang diciptakan
mana lebih besar dari pencipta? Kenapa orang nggak datang kepada pencipta? Justru datang kepada ciptaan. Lanjut. Ya, ini apalagi yang diandalkan ini semua. Ini semua peralatan perang yang canggih-canggih. Ini pun bisa juga menjadi berhala. Itu menjadi kekuatan. Merasa hebat dengan itu, merasa nanti akan mampu gitu. Kami tak perlu Tuhan, kami hanya perlu 1 triliun persenjataan, ya kan? Kira-kira bisa enggak ini diandalkan ya? Terus ada lagi, itu simas, banyak kali simasnya ya. Iya. Itu berapa kilo itu ya? Banyak itu. Iya. Ada yang mengandalkan kegagahannya, kekuatannya. Pasukan kami banyak, itu kan mirip dengan orang Mesir dulu ya. Pasukan berkuda kami pun ada, bukan pasukan pejalan kaki aja. Pasukan berkuda pun banyak. Iya, tapi apa yang terjadi? Ketika air laut Teberau menyatu, semua masuk ke dalam. Sama kuda-kudanya semua, sama kereta-kereta kencananya semua tertutup oleh air. Orang-orangnya pun mengapung semua menjadi mayat. Iya, uang. Ini jadi dari berhala roh-roh ke berhala modern, pindah berhalanya dari berhala yang memang roh-roh yang jahat ya, dan roh-roh orang mati ya, ini sudah pindah kepada berhala modern ya, yang sangat mengagungkan ya, senjata, peralatan perang, uang, duit, dan juga treasure, harta, ya, itu sudah pindah hati orang kepada semua itu. Baik, mari kita akan melihat apalagi yang dibanggakan orang. S3 loh, S3 apa S2 atau S-teler ya? S2, S3. Salahkah kita berpendidikan tinggi? Tidak, capailah cita-citamu setinggi langit. Ya, tapi ingat ya, itu tidak bisa kita andalkan. Iya. Terus itu apalagi itu? Wah, pangki, rambutnya segala warna ya. Itu ngikuti tren apa? K-pop. Wah, ini dia tahu, saya tidak. Iya. Iya, ini ya bintang-bintang film yang menjadi idola. Siapa sih ini idolanya Yesus? Tepuk tangan dulu lah. Iya. Siapa yang idolanya bintang bola kaki? Wah, itu pun lumayan banyak ya. Ya, penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat. Ada idolanya penyanyi. Iya, ada juga rupanya ya. Iya. Oke. Iya, siapa lagi idola kalian? Siapa lagi? Ada yang idolanya ayahnya. Ayah menjengkelkan ya. Ada yang idolanya mamanya. Hah? Ada? Oh, si Paro langsung bilang enggak katanya. Iya. Baik. Jadi udah bergeser ya. Tuhan tadi yang menciptakan semua, malah yang diciptakan menjadi idola manusia. Sudah bergeser sekali. Iya, mari lanjut. Iya, Cak Ile. Iya kan? Ini bukan kita ini kalau tas brand ini ya. Branded bag itu kurasa kalau lihat muka-mukanya enggak lah. Enggak ya. Iya. Tapi kalau yang yang lengket di mukanya itu, yang banyak tali-talinya itu, mungkin itu ada ya. Ini dengan segala program yang ada.
ada juga orang selfie. Selfie-nya luar biasa pula itu, bukan foto normal ya. Iya, saya pernah membaca sebuah peristiwa orang selfie di tepi tebing. Iya kan, di tepi tebing, sepinggir-pinggirnya gitu. Terus selfie, bukan orang lain yang ngambil, dia yang ngambil. Jadi gini, bertiuplah angin yang keras. Dapat fotonya memang, tapi orangnya masuk kemana? Ke jurang. Lalu datanglah kawan-kawannya, turun ke jurang itu, di situ ada sungai. Lalu mereka berenang mencarinya, tapi mayatnya pun tak pernah ditemukan. Saking inginnya menemukan spot selfie yang paling iya, paling hebat lah ya. Iya, berakhir dengan kematian. Ya, baiklah, mari kita lanjut. Mari kita akan melihat ya. Oh, ini terbalik ya, yang ini duluan ya. Mari kita lihat praktek-praktek ya yang tidak berkenan kepada Allah tadi ya. Iya, ini ada orang yang mandi apa ini ya? Mandi air bunga ya. Iya, ini diserahkan kepada iblis. Sadar atau tidak sadar, dengan mandi bunga itu dia. Ya kalau zaman dulu di sini lagi diputar dulu 7 kali gini. Iya. Lalu ada lagi yang dia diserahkan begitu dengan pelbagai cara. Iya. Saya harap kalian bukan anak yang diserahkan. Karena ada juga anak yang dari kecil sudah ada penjaganya. Ada benang warna-warni yang menjaga. Kalau itu benang biasa kan gak ada kuasanya. Mengapa disuruh menjaga? Berarti ada dibuat kuasanya. Ini banyak menyertai bayi-bayi. Dan ada juga yang dari sejak dalam kandungan ibunya, dia sudah dijaga oleh gelap. Ketika ibunya memakai jerango, apa bahasa Indonesia jerango ya? Ketika memakai itu ya untuk menjadi penjaga agar setan nggak datang, atau mungkin juga dia memakai gunting kecil, ya itu juga ditaruh di BH, itu dibuat menjadi penjaga seperti itu. Inilah hal-hal gelap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari lanjut dulu. Ya, ini adalah meramal ya, rajah tangan. Iya, bagaimana nanti ini? Apa bintangnya? Scorpio, ya, Sagittarius. Bagaimana nasibnya? Hari ini dia tidak boleh keluar ujian. Itu kan membaca nasib, membaca rajah tangan. Orang tua zaman dulu lebih parah lagi. Bagaimana parahnya? Kawin aja pakai nikti wari. Tanya, hari baiknya mana? Loh, semua hari Tuhan ciptakan kok ada hari baik, ada hari buruk. Kalau naik pesawat lagi, enggak ada loh di pesawat nomor 13. Setelah 11 langsung berapa? 12, setelah 12 langsung berapa? 14. Dianggap 13 itu angka sial. Padahal saya masuk ujian perguruan tinggi, nomor saya 13 masuk. Iya. Jadi ini ya, jadi artinya inilah dosa-dosa yang diperbuat. Apa? Nanam padi, itu pun cari hari baik. Ya, panen, cari hari baik. Semua cari hari baik. Padahal semua hari Tuhan yang ciptakan, semua hari sama baiknya. Makanya saya nggak suka kalender karo itu. Di bawahnya ditulis Nggara. Nggara itu maksudnya menyala. Ini hari-hari rawan menyala gitu ya. Iya. Berarti di situ kita melihat mereka tidak percaya Allah yang menciptakan semua hari adalah
Baik, mari kita lanjut. Ya, ini penyembahan terhadap dewa-dewa ya, dewi-dewi, di kuil-kuil, di mana-mana. Ini dilakukan. Lanjut. Ini apa ini? Apa? Iya. Orang-orang kadang mempercayai telepati atau yang lainnya ya. Iya. Jadi ini sebenarnya juga tidak berkenan kepada Tuhan. Lanjut. Ah, ini macam-macam ini. Iya. Iya, ini ilmu kebal barangkali ya. Yang di atas itu apa ya? Iya. Itu apa namanya? Mempersembahkan sajen kali ya. Iya. Jadi praktek-praktek seperti ini bangsa-bangsa melakukannya, bukan bangsa Batak saja. Bangsa-bangsa lain juga sudah jauh dari Allah yang sebenarnya. Ya, selanjutnya. Iya, ini ada bermacam keris yang menjadi penjaga. Ada keris hanya hiasan, tapi ada keris yang ada isinya. Ya, dan ini juga adalah bagian penyembahan berhala. Itu ada ladam kuda ya. Ini bisa juga kadang orang membangun rumah, dibuatnya itu jadi alas, taruhnya di sudut-sudutnya. Jadi rumah itu sudah diserahkan kepada setan sebelum pun diberdirikan seperti itu. Sebagai orang percaya seharusnya kita hanya meletakkan batu lalu berdoa. Tapi ini letakkan pisau sabit lah, letakkan ladam kuda lah, macam-macam bisa diletakkan orang dan itu menjadi penjaga. Selanjutnya, ini apa ini? Itu yang benang warna-warni tadi ya. Itu tadi gunting yang ditaruh di BH. Iya. Dan ini ada banyak ini apa namanya? Ramalan-ramalan. Ya, ramalan-ramalan, ya, termasuk juga minyak-minyak, ya, segala macam. Jadi penyembahan berhala bukan menyembah kepada roh jahat saja, tapi melakukan hal-hal yang demikian juga semua tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita pernah ke kuburan misalnya cuci muka. Ya, apa tujuannya cuci muka? Toh dari rumah bersih. Iya, kita pergi ke sana kita cuci muka padahal dari rumah udah bersih kian. Iya, itu ada artinya supaya ditinggalkanlah di kuburan yang enggak baik. Lalu berkat dari kuburan itu dibawa, berkat orang mati dibawa pulang. Apa dibawa pulang? Iya, jadi banyak praktek-praktek seperti itu yang dilakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang kan keluarga kita kan gitu, ayo kita ke kuburan kakekmu naruh bunga. Terakhir bukan naruh bunga aja. Ngapain? Berdoa kepada orang mati. Bolang, temani kempundu katanya. Sempat dia datang. Syukurlah orang mati tidak bisa bangkit lagi ya. Tubuhnya di situ. Hanya waktu Yesus datang kelak ada kebangkitan. Rohnya sudah berada di tempat yang lain. Ada kalian pernah cuci muka di kuburan? Ada mungkin pakai minyak-minyak mungkin ya. Bukan minyak kayu putih ini maksudnya ini. Tapi minyak dukun ya. Iya. Mungkin ada pakai tawar-tawar ke saya. Kalau ke saya itu ya apa namanya rempah itu kita yang ngambil nggak ada syaratnya. Itu beda, karena tiap rempah memang ada gizinya. Tapi ini masalahnya harus 7, nggak boleh dibawa ke bawah jemuran, nggak bisa juga dibawa ke toilet. Itu apa itu? Jadi kadang ada dibuat orang jimat-jimat ya, di dalamnya ada rempah. Saya pernah melayani orang yang isi jimatnya itu warna-warni, isi apa gulungan yang disimpannya. Ada warna merahnya, ada warna hitamnya, ada hijaunya. Iya, dan waktu dia datang kepada Tuhan itu baunya luar biasa.
Ya, tapi memang benar Tuhan lebih besar dari segala kuasa. Masih ada lagi bagian yang ini. Ini apa ini? Meminta berkat kepada roh nenek moyang. Ini apa ini? Taruhnya beras di atas kepala. Maksudnya apa? Gelah piher tendindu. Saya terjemahkan supaya kuat rohnya. Bisakah beras membuat kuat roh? Padahal 6 bulan apanya ya? 6 bulan nanamnya ya kan? Iya. Oke. Baik. Oke, didengar lagi dulu ya, nanti jadi lupa mendengar. Iya. Jadi beras untuk dimakan, bukan juga untuk diamburkan, dan bukan juga untuk membuat roh menjadi kuat. Kalau beras cukup membuat roh menjadi kuat sehingga orang tidak bisa lagi kena angin-angin. Kena angin itu kena roh jahat. Ya gampang kalilah itu. Gak perlulah Yesus datang dari sorga kalau memang bisa seperti itu. Tapi ini tidak bisa, roh kita kuat. Makanya kalau gak ada Yesus, makanya orang kena guna-guna masih bisa. Ada dulu mahasiswa yang saya layani, kena pelet dia di pasar. Dihembuskan rokok. Ngikut dia, dibawa ke hotel, diperkosa. Dan dia menjadi orang yang sangat sedih. Dia merasa tidak berharga. 2 kali dia mencoba bunuh diri. Sekali dengan memotong tangannya. Sekali dengan minum endrin. Ketika dia motong tangannya itu berdarah. Dia takut lihat darah. Akhirnya dia berteriak. Keluarganya terpaksa merusak pintu, menjebol, melarikan dia ke rumah sakit. Karena saya rasa masih ada anugerah untuk dia. Dia masih hidup. Ketika minum endrin itu pun dia seperti itu juga. Itu racun rumput. Dia minum lalu kemudian panas di perutnya itu. Dia juga menjerit. Lalu keluarganya datang. Dan akhirnya dia dibersihkan. Ya, dibawa ke rumah sakit, dibersihkan. Pertama dulu mereka masuk susu gitu ya. Banyak. Tapi waktu itu belum bisa. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Baru di sana dipompa perutnya itu. Akhirnya hiduplah dia. Saya bertemu dengan dia ketika perguruan tinggi mereka mengundang saya untuk khotbah bagi mahasiswa baru. Tapi waktu itu dibuat bukan di kampus, tapi di luar kampus. Dan akhirnya saya bawa firman Tuhan. Waktu saya khotbah, saya melihat dari atas. Saya melihat mukanya yang luar biasa, saya lihat pergumulannya. Akhirnya saya bilang saya akan duduk di bawah pohon bagi siapa yang mau jumpa saya. Ada sebuah lekuk di sana, nggak pernah nampak kalau orang datang ke situ. Dan dia datang dan kisah ini bergulir. Artinya dia membukakannya kepada ibu apa yang terjadi pada hidupnya. Orang Kristen tapi tidak punya Yesus. Dia masih bisa kena guna-guna. Dan akhirnya mengalami nasib buruk seperti itu. Iya, jadi inilah hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Jadi jangan lagi minta berkat kepada orang mati ya, roh orang mati. Jadi kalau gitu, bolehkah kita kuburan? Bisa saja, tapi hanya bersihkan rumputnya aja. Ya, kalau sudah dibatui nggak ada lagi rumput, ya nggak usah pala ke situ juga nggak apa-apa. Jangan meminta berkat di kuburan kepada roh orang mati. Karena orang mati itu menurut Lukas pasal 16, tubuhnya dikuburkan, roh dan jiwanya sudah dibawa oleh Tuhan. Ada 2 tempat orang mati bersama Abraham bagi yang percaya dan berada di alam maut bagi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini ada apa lagi nih? Cuci muka ya, udah tadi mengangkat tulang-tulang. Angkat saja nggak masalah. Tapi kadang-kadang kan diangkat, buat ritualnya lagi. Seolah-olah tengkorak itu menakutkan kali. Ini nanti bisa menimbulkan malapetaka gitu ya. Kalau pindahkan aja nggak masalah. Tapi masalahnya ritual yang mengikuti itu
itu yang sering ya tidak berkenan kepada Tuhan. Lanjut. Iya, mari kita lihat kepada akibatnya. Mari kita membuka kitab Roma pasal 1. Kita akan melihat beberapa ayat Roma 1. Iya, yang ngomong boleh diam dulu ya nak, supaya jangan banyak kali suara kita. Roma pasal 1. Iya. Ayatnya kita mulai dari ayat yang ke-18. Sudah? Roma, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah Rasul, Rom. Iya, setelah kisah para rasul. Mari kita lihat ayat 18. 1, 2, iya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Lompat kita dulu ke ayat yang ke-23. 1, 2, ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi inilah kita lihat akibat dari kutuk penyembahan berhala. Kutuk tadi yang sampai 3, 4 keturunan. Jadi untuk tahu kita kena kutuk ini atau tidak, entah pun kita nggak kenal lagi kakek buyut kita atau kakek kita, lihat apa yang terjadi sebagai buahnya di tengah-tengah keluarga. Salah satu diantaranya ini tadi. Allah sudah menaruh pengetahuan tentang Allah pada manusia, tetapi manusia ya menggantikan Allah dengan tadi yang bukan Allah. Itulah ciptaan tadi yang kita lihat tadi ya. Maka apa tadi akibatnya? Pada ayat 24, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati akan kecemaran. Jadi semua keturunan penyembah berhala pasti cemar, pasti pikirannya kotor, pasti tadi mencemarkan diri dengan pelbagai cara. Entah itu onani, entah itu masturbasi, entah waktu anak-anak kawin-kawinan, ya, lalu betul-betul kawin, ya, seperti itu. Jadi penyembahan berhala mengakibatkan kecemaran. Mari kita lihat lanjutannya pada ayat yang ke-25. Mari baca sama-sama 25-26. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Lesbian, homo itu juga adalah akibat dari penyembahan berhala. Itu bukan semata-mata psikologi, karena anak orang tua menginginkan anak gitu ya,
laki-laki itu maunya perempuan lalu dibajui baju perempuan, maka dia ke perempuan-perempuanan, bukan itu. Itu hanya sedikit saja. Tapi pengaruh terbesarnya adalah oleh karena kesesatan ini tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Kelainan. Maka jikalau ada kamu laki-laki, kamu gak suka dengan perempuan. Karena rasa tertarik itu normal, tapi jangan pacaran pada usia belum bisa bertanggung jawab ya. Jadi normal kalau tertarik, tapi dia gak pernah tertarik kepada lawan jenis. Dia selalu tertarik kepada sesama jenis. Ini patut dipertanyakan. Why? Mengapa? Karena firman Tuhan ini tadi berkata, perempuan dengan perempuan. Mama-mama pun bisa begitu. Bapak-bapak bisa begitu. Orang muda bisa gitu. Maka kita melihat kalau ada negara yang melegalkan LGBT ya, itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Dari mulanya Allah hanya menciptakan gender itu hanya 2. Apa itu? Laki-laki. Satu lagi apa? Perempuan. Bersyukurlah kalau kamu jelas identitas gendernya, laki-laki atau perempuan. Walaupun memang karena dosa, banyak juga kita sulit menerima diri kita. Saya sulit menerima diri menjadi perempuan. Tapi itu ada alasannya. Bukan hanya karena penyembahan berhala, tapi satu lagi karena apa? Karena pilih kasih tadi keluarga. Karena anak laki-laki itu selalu beruntung. Apapun yang dimintanya dikasih. Saya ingin jadi laki-laki. Saya tidak bisa menerima diri menjadi perempuan. Jadi pekerjaan laki-laki saya pelajari semua. Dulu kalau atap bocor saya yang mengganti itu. Ya, kalau alat-alat di rumah itu rusak, saya yang mengganti. Saya belajar keterampilan laki-laki. Tapi apakah dengan begitu saya diterima? Tidak juga. Kalaupun saya mampu mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki, tapi saya tetap tidak dikasihi. Kapan itu sembuh? 15 Juni tahun 80 atau 81 ya. Itulah sembuhnya. Ketika Kristus berkata, kau berharga di mataku. Aku ini mengasihi engkau. Dan bagi saya itu bukan sesuatu yang biasa. Karena saya mencari kasih dari papa saya. Dari orang tua saya. Saya tidak pernah menemukannya menurut ukuran yang saya harapkan. Walaupun menurut mereka, dengan cara yang mereka lakukan, mereka kerja, mereka sekolahkan saya, kasih makan saya, menurut mereka itu sudah kasih yang cukup. Tapi saya merasa itu belum cukup. Saya selalu merasa tidak dikasihi. Seperti ada plastik yang menutupi hidup saya. Berapa banyak pun air disiramkan, saya tak pernah basah. Saya tak pernah merasa dikasihi. Sampai plastik dosa ini robek. Ya, dan kasih Allah menyirami hidup saya. Barulah saya sembuh. Karena Tuhan berkata, aku mengasihimu. Yesaya 43 ayat 4. Kau berharga di mataku. Aku ini mengasihi engkau. Kalau untuk orang Israel dulu, orang Mesir itu harus masuk ke dalam laut Teberau. Bagiku Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga akhirnya rasa dahaga akan kasih itu terpenuhi. Aku tidak lagi memerlukan kasih siapapun. Karena kasih Yesus seperti mata air yang tidak pernah kering kapanpun. Selalu ada, tidak pernah kering. Dan itu selalu memuaskan. Itu cukup bagiku. Dikasihi Tuhan adalah hal yang terbesar dalam hidup ibu. Jadi ini tadi akibat penyembahan berhala. Ini kita kumpulkan nanti beberapa, lalu lihat nanti dalam keluarga kalian yang mana ini ada. Kadang dalam seluruh keluarga bisa semua itu ada. Tapi ada juga hanya sebagian yang ada. Mari kita lanjut dulu pada ayat yang ke-28. Ini saya baca sendiri.
dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Pikiran-pikiran terkutuk. Apa itu pikiran terkutuk? Pikiran terkutuk adalah pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang sia-sia. Jadi kalau kita menanggapi segala sesuatu selalu negatif, berarti kita punya pikiran terkutuk. Seperti yang diceritakan tadi, ditengok saja kita, ya kan? Lalu kita jadi marah, matamu kita bilang kan? Oh, ya kan? Inilah pikiran terkutuk. Iya. Ketika orang senyum, dia ngejek saya itu, ngejek saya. Inilah pikiran yang terkutuk. Iya, diskusi dalam diskusi ditiadakan ya. Iya, Karo, diskusi dalam diskusi ditiadakan. Nanti tanya jawab akan saya kasih kesempatan. Sekarang giliran saya dulu. Nanti giliran kalian ngomong. Nanti kalau suruh ngomong harus ngomong ya. Iya, sekarang dengarkan dulu. Ya, jadi ini tadi pikiran terkutuk, pikiran sia-sia, negative thinking, selalu negatif. Inilah orang-orang yang selalu merasa diri malang. Inilah orang-orang yang selalu merasa diri tak berharga. Ini orang-orang yang rendah diri. Bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, ini adalah orang yang stres. Bahkan kemudian bisa menjadi gila. Iya, jadi ngeri ini loh. Maka ada keluarga stres ya Krina. Iya, anak yang ini stres, lahir lagi kempunya, sekempunya pun stres. Keluarga stres semua. Iya, terus dalam hal seksual ini tadi pun, ya, ini tadi pun bisa. Yang sana kawin sebelum nikah, hamil, kan gitu ya. Kawin sebelum nikah. Ada yang sudah menikah, tidak setia dengan rumah nikahnya. Saya punya bapak udah kawin 4 kali, dulu bangga saya. Laris bapak udah ini pikirku. Tapi setelah aku belajar firman Tuhan, baru aku ngerti. Allah menyerahkan dia kepada seksual yang gak normal tadi. Iya, gak perlu dibanggakan, disedihkan. Karena kutuk itu sama dia jatuhnya. Ya, jadi dia 4 kali kawin yang ketahuan aja, yang gak ketahuan berapa. Jadi adanya orang-orang yang sangat bejat, tak nampak. Terus kalau banyak duitnya bangga pula kita, padahal anaknya berceceran di mana-mana. Ya, jadi keturunan penyembah berhala itu begitu ya, seksualnya gak normal. Lalu ini tadi ada yang stres, ada yang bahkan sampai berjalan di jalan-jalan, alias apa? Gila. Iya. Baik, ini baru satu bagian. Mari kita lihat bagian lain dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 24. Keluaran, kitab kedua dari Perjanjian Lama. Keluaran 23, kita akan membaca ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Iya. Keluaran 23 ayat 24 sampai 26. Sudah dapat? Mari baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Mari kita lihat lanjutannya.
Ini tadi makan minum tidak diberkati. Cukup banyak orang kerja keras dari pagi sampai sore, tapi mereka tidak diberkati oleh Tuhan dalam hal makan dan minum. Jadi kurang lalap. Terus minta. Bahkan ada yang sampai minjam, sampai berhutang. Makan minumnya tidak diberkati. Iya, padahal lahan bisa ada, ya, lahan bisa ada, kerjaan ada, tapi dia bekerja seperti mendapatkan hasil yang dimasukkan ke dalam kantong bocor, keluar semua, nggak ada yang tinggal. Inilah kutuk terhadap keturunan penyembah berhala. Selanjutnya, ada tadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Iya. Apa penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Tentu banyak ya. Iya. Ini sebenarnya Ibu Tio yang harus bersaksi ya di keluarga mereka, karena dia kan orang tuanya menyembah kepada si Singamangaraja. Sejauh yang saya tahu 3 dari saudaranya itu mati. Ya, oleh karena penyakit yang tak tersembuhkan. 1 karena gagal ginjal, tak bisa disembuhkan. Banyak pun uang, emas bergoni-goni pun tidak bisa kalau sudah kena ginjal ini. Gagal ginjal. Apalagi HIV, AIDS. Mengapa? Karena tadi keturunan penyembah berhala itu diserahkan kepada kecemaran, ya dia bergaulnya nggak beres. Dia tidur dengan orang yang ya dia tidak tahu bahwa orang itu tidak bersih. Katanya dia bersih, tapi realitanya dia kena 5 tahun kemudian mulai bercak-bercak di kulitnya. Pencernaannya mulai nggak bagus. Diperiksa positif AIDS. Iya, dan ya diajari firman Tuhan. Paling tidak kesempatannya belajar sudah ada. Walaupun kesembuhan secara jasmania tidak ada lagi. Ya, setidaknya ya secara rohani dia mendengar kebenaran. Dan satu lagi kanker. Ini juga bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan. Karena walaupun kanker itu dengan pengobatan yang ada, kanker itu dengan pengobatan yang ada bisa ditidurkan. Tapi jam tidurnya itu terbatas. Akan tiba waktunya dia bangun lagi. Dan tidak bisa disembuhkan memang sama sekali. Ya, kanker itu akan membawa kepada kematian. Ya, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada penyakit yang tidak tersembuhkan. Apalagi tadi? Iya, apa yang berikutnya? Iya, ini oke, saya lihat dulu ya. Tidak memberkati roti makananmu dan air minumanmu, ini negatifnya. Tidak menjauhkan penyakit dari tengahmu. Tidak akan dijauhkan juga keguguran dan mandul. Dan akan ada orang yang tidak genap tahun umurnya. Maksudnya tidak sampai tua. Ada orang yang mati waktu muda, sangat muda. Waktu saya masih mengajar dulu ada murid saya, asal wisuda keluarganya, abangnya mati, asal wisuda mati. Sudah 2 mati, jadi terakhir orang tuanya bilang dan dia juga bilang, aku tak mau kuliah karena aku tak mau mati. Karena asal tamat kuliah mati. Iya, ini kutuk di keluarga mereka. Lalu saya mengajar di sekolah itu. Ada kami buat PA hari Jumat, belajar firman Tuhan terus menerus. Akhirnya dia sampai kepada pengenalan, hebat kalilah Tuhan itu gitu ya. Iya, jadi akhirnya setelah dia mengakui dosanya, bertobat, menerima Tuhan Yesus, dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala kuasa. Maka ada keyakinannya, sarjana pun aku nanti tidak akan mati. Wah, berani dia
kuliah dia. Iya, saya terus pantau juga. Tamat dia kuliah, pindah toganya, berdebar-debar. Apakah mati atau tidak? Sampai hari ini dia nggak mati, sudah menikah, punya anak satu, ya satu saja pula anaknya ya. Iya, punya anak satu. Iya, tapi paling tidak dia tidak mati. Ya, saya rasa Linda juga bisa kasih kesaksian tentang hal itu ya. Karena ayahnya dulu kan dukun ya. Lalu apa yang terjadi? Setiap anak pertama mati. Itu saya dengar ya. Iya, anaknya yang perempuan menikah, anak pertamanya mati. Anak yang laki-laki menikah, anak pertamanya mati. Udah berapa mati tumbalnya? Iya, 3 kata kakak ini anaknya yang paling tua ya. Iya, 3 mati. Mati muda. Iya, tapi setelah dia datang kepada Tuhan, dulu dia dukun tadi, iya, dia guru si baso, ya dia mengangkat orang lain jadi dukun, dia juga ya menjadi dukun dan dia juga mengobati orang. Ketika Injil diberitakan kepadanya, dialah salah satu contoh orang yang beriman yang saya lihat. Bagaimana dia benar-benar keluar dari penyembahan berhala itu. Dan bagaimana keluarga ini juga dari segi kutuk kematian cucu tadi berhenti. Walaupun anaknya nomor 4 itu belum bertobat. Tapi kematian anaknya yang lahir setelah dia menikah sampai hari ini masih hidup. Sudah anak perana. Sudah anak muda. Iya. Jadi kematian muda. Di keluarga kami, ini kita menarik diri. Yang mana ada di keluarga kita gitu ya. Di keluarga kami yang tidak diberkati makan minumnya pun ada. Ada tanahnya dikasih, rumah ada, mobil ada, tapi dia lalap kekurangan. Tetap tidak diberkati makanan minumannya. Tadi Bapak sudah saya cerita tadi ya, kawin 4 kali yang ketahuan, yang gak ketahuan tak berapa. Berarti seksual yang gak normal juga ada di tengah keluarga kami. Ya, yang kawin ya setelah melakukan hubungan seks, artinya sudah salah langkah sebelum menikah, itu pun ada. Pencemaran diri itu ada, ya. Lalu kemudian yang pikiran-pikirannya tadi negatif tadi ada, ya. Tapi dari keluarga ibu saya itu terbanyak mati muda. Karena mama kami lebih muda semua dari saya, mereka tidak ada lagi yang hidup. Mama itu tulang. Gak ada lagi yang hidup tulang kami. Padahal di bawah saya semua umurnya. Bahkan anak tulang itu pun anak muda, ya, tamat SMA, anak muda ya, iya, lewat beberapa tahun mau menikah, mati, nggak jadi kawin gara-gara mati. Dia mati tidur dia dibanguni tidak ada lagi. Iya, jadi dari keluarga ibu saya lihat yang paling banyak adalah kematian muda. Tapi kalau dari keluarga Sindulingga ini banyak yang stres, banyak yang tidak diberkati, banyak yang selingkuh ataupun dosa seksual. Makanya walaupun saya tidak kenal kakek saya, karena saya SMP dia sudah mati. Cuma kakek dari pihak ibu saya yang saya kenal, ya. Tetapi dari buahnya itu tahulah saya bahwa kami adalah kena kutuk penyembahan berhala, kutuk keturunan, kena kami. Jadi saya, apa yang ada pada saya, ya seperti yang diceritakan saya tadi, dari kecil saya mudah putus asa, sikit-sikit mau mati. Makanya remaja mau bunuh diri, taruh kain panjang di leher. Cuma karena ada juga gunanya dulu sekolah minggu. Walaupun aku gak kenal kali Tuhan, aku tahu tentang Tuhan ada. Jadi aku pikir gini, kalau Tuhan ini, kalau aku mati bunuh diri kan membunuh diri. Artinya itu kan bukan Tuhan panggil, aku yang ngantar diri. Tuhan terima aku atau enggak ya? Gara-gara itu aja aku buka kain panjangnya.
Lalu aku sujud berdoa. Tuhan, nyatakanlah dirimu kepada aku kalau engkau ada. Supaya kalaupun di bumi sengsara, tapi aku akan bersama-sama Tuhan selamanya. Saya bersyukur ya, di usia remaja seperti kalian, Tuhan menyatakan diri. Akhirnya saya mengenal Yesus, ya. Allah menyatakan diri di dalam Yesus supaya kita mengenal Dia, mengenal pengampunan yang disediakannya, mengenal keselamatan yang daripadanya. Saya satu kali mendengar khotbah bertobat. Saya enggak pernah setahun mendengar khotbah baru bertobat. Satu kali itu. Mungkin karena dari remaja sudah ada pertanyaan dalam hati saya sejak bunuh diri itu. Ya, ada pertanyaan tentang yang mana Allah yang benar. Jadi sekali dengar, cep, inilah Allah yang benar. Inilah yang akan kuikuti seumur hidupku. Ya, saya bersyukur diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ini ya, tadi apa yang menjadi akibat penyembahan berhala. Ada yang bunuh diri. Ada di keluarga kita bunuh diri. Saya kalau tidak dihalangi Tuhan sudah bunuh diri. Ada juga orang yang seperti adik yang saya layani itu tadi, ya yang minum racun rumput atau apa, pokoknya bunuh diri dan ada yang mati. Iya, jadi kita lihat akibat penyembahan berhala ini sungguh luar biasa. Apalagi masih ada terkena mantra dan tenung. Iya, tadi kalau dia sudah orang percaya, maksudnya sudah menerima Yesus dengan benar ya. Kalau dengan salah orang Kristen masih bisa kena guna-guna. Tapi kalau pertobatan yang betul, menerima Yesus dengan betul, dosanya udah diakui, selesai, dia terima Tuhan Yesus, hidup menjadi baru, guna-guna, tenung tidak mempan. Kita baca ayatnya, Bilangan. Bilangan pasal 23. Ya, mari lihat Alkitabnya. Bilangan 23. Ayat yang ke-23 juga kalau nggak salah. Bilangan ya. Iya, Bilangan 23 ayat 23. Iya, ini untuk menghindari mengantuk, mari berdiri semua membacanya. Bilangan 23 ayat yang ke-23. Oke, bisa? 1, 2, ya. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Iya. Jadi silakan duduk dulu, nanti berdiri lagi. Jadi tidak ada mantra dan tenung yang mempan. Jadi nggak perlu takut pelet-pelet ya. Tak perlu takut. Kalau dulu setelah COVID saya ingat banyak orang kena hipnotis. Iya, orang lemparkan emas palsu. Lalu bilang, ya, oh itu ada emas palsu tadi, tinggal untukmu sajalah ya. Yang uang ada padamu sajalah, kasih ke aku katanya. Saking serakahnya kali ya. Dikasihnya uang yang ada pada dia atau barang yang sama dia. Lalu kemudian uang yang emas yang didapat itu tadi dikasih. Turun dia di peringgan, diperiksa. Mamas, bukan emas. Emas palsu. Udah habis uangnya. Itu berarti dia kena hipnotis. Orang percaya tidak bisa kena guna-guna. Mari lanjut. Doa tidak dijawab. Yeremia pasal 11 ayat 11. Mari lihat Yeremia pasal 11 ayat 11.
Yeremia 11 ayat 11. Oke. Dapat Yeremia 11 ayat 11. Mari baca sama-sama, 1, 2, ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Iya, jadi kalau masih ada penyembahan berhala, masih ada kutuk ini belum selesai, maka doa sering tidak dijawab. Ya, walaupun mereka berseru-seru, aku tidak menjawab. Bahkan yang paling hebat di sini, Yeremia pun dilarang berdoa. Karena kalaupun Yeremia berdoa, kalau mereka tidak mau meninggalkan berhalanya itu, maka doanya tetap tidak dijawab. Berikutnya. Ini di mana rumahnya kayak gini? Iya, tidak ada damai sejahtera. Yang ada apa? Panas. Kami dulu sebelum ada satu pun datang sama Tuhan, kami sering bertengkar di meja. Makan dibilang, kan makan aturannya menikmati, enak. Nanti udah pergi satu-satu. Emosi tadi. Kau kutanya. Iya, pergian satu-satu. Padahal tadi duduk bersama-sama. Kami gak pernah bisa akur. Orang tua kami pun tidak bisa akur. Bisa piring terbang. Terbang piring. Iya kan? Iya. Seperti itu. Jadi kami dulu takut. Kata waringi kari kala enda sirange. Kapan orang ini nanti bercerai? Aku anak paling tua. Anak orang tua kami waktu itu kami 5 bersaudara. Pikir kemana nanti taruh yang 4 ini? Bukan aku yang lahirkan ini. Tapi kalau pergi dia dua-dua kayak mana aku buat ini? Maka aku pun tak tenang. Saking tak tenangnya, itulah dosaku. Pergilah aku keluar, ekstrakurikuler silalap. Tujuannya apa? Menghindari perang. Supaya kalau tiba di rumah, ya nggak lagi mendengar deru perang, tinggal mandi, tidur. Iya, makin dimarahi lah. Kemana tadi? Katanya lah kan. Iya, rumah di mana tidak ada Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Kalaupun ada damainya sedikitnya itu pun pada waktu tertentu saja. Tidak ada damai yang terus bisa kita nikmati. Inilah tanda, ya. Inilah akibat tadi penyembahan berhala. Satu lagi, ya. Ini udah tahu ya? Apa ini? Tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita baca Wahyu 21 ayat yang ke-7. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Capek duduk, mari berdiri lagi. Iya, gitu dia. Supaya tidak tidur. Wahyu 21 ayat 7. Siapa itu? Iya, enggak apa-apa. Itu tandanya sudah lelah. Iya, enggak apa-apa nak. Normalnya itu. Mungkin tadi tidak tidur siang. Oke, ayat 7 sama-sama. Ayat 8. 1, 2, ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta
mereka akan mendapat bagian. Mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini penakut maksudnya apa ini ya? Takut untuk datang kepada Tuhan, takut beriman, takut risiko percaya. Iya, orang-orang ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Boleh sambil berdiri? Karena tadi sudah panjang duduk ya. Ya, saya mau bertanya, bagian mana yang ada di tengah keluarga kalian? Adakah di tengah keluarga kalian yang seksnya nggak normal? Adakah di keluarga kita yang pikirannya tadi sia-sia ya? Pikiran yang terkutuk, pikiran yang malang gitu ya. Bahkan ada yang stres pada tingkat yang lebih tinggi, gila. Yang ketiga, adakah keluarga kita rajinnya dia, tapi tidak diberkati makan dan minumannya? Adakah di keluarga kita selalu ada sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sakit. Ada penyakit-penyakit yang tak diketahui dan tak tersembuhkan. Adakah di keluarga kita yang mati muda, mati di usia yang sangat muda? Adakah di keluarga kita berantem terus? Rubah di dalam. Bersaudara pun berantem. Ya, suami istri pun berantem, sama anak pun berantem. Adakah di antara kita doa ini hanya sampai ke langit-langit, serasa gak pernah didengar? Ya, dan ketahuilah, orang penyembah berhala tadi tidak mungkin masuk ke surga. Buat terombong keluarga kalian, mungkin malam ini bisa coret-coret dari bapak bolang, bapak tua, bapak udah, pas siapalah, dari pihak mama, kakek nenek, mama, bapak, tulang, istrinya, bibi dan lainnya. Bawahnya sejajar kalian, lihat aja yang mana yang ada. Dari buahnya lah kamu tahu pohon apa itu. Kalau pohonnya busuk, buahnya busuk, jangan bilang pohonnya baik. Kalau pohonnya baik, buahnya baik. Kalau pohonnya busuk, buahnya juga busuk. Masih ingat tadi ilustrasi kita yang awal? Lihat sumbernya sampai ujung tadi ya, sumber air itu. Kenapa kematian di bawah? Kenapa kutuk ini ada di sini? Ya kan? Seperti itu. Sehingga akhirnya kalau kita tahu, saya ingin memberitahukan rahasia adanya penyelesaian semua itu. Galatia 3 ayat 13. Mari kita membaca Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat 13. Bisa dapat? Galatia 3 ayat 13. Mari baca bersama-sama. 1, 2, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa arti kalimat ini? Setiap hukum menuntut kita. Kau lakukan dosa ini hukumannya. Kau lakukan dosa ini hukumannya. Ya, kalau dihitung hukumannya mati itu berapa kali mati ya kan? Maka keputusan hakim mati, maut, memang itu harus kita terima. Tapi Yesus Kristus ya sudah terkutuk. Artinya apa? Sudah menanggung kutuk ganti kita. Kalau dia sudah menanggung seluruh akibat daripada dosa itu di kayu salib, dia sudah mati. Bisakah kita lepas? Bukankah dia sudah membayarnya?
Bukankah Dia sudah menggantikan kita? Bukankah kerinduannya yang terdalam ya untuk membayar lunas hutang dosa kita, supaya kita ini semua bisa ya dilepaskan dari kuasa dosa itu. Ini obatnya. Jadi walaupun tadi ngeri akibatnya itu, tapi obatnya adalah Kristus. Satu ayat lagi, Yesaya 53. Yesaya pasal yang ke-53. Ayat yang kelima ini sudah sering kalian baca, kalian ulang-ulangi. Yesaya 53. Sudah capek berdiri? Sudah? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Iya. Yang belum sabar ya. Kok yang belum yang sabar, yang sudah yang sabar ya. Inilah saya sudah tua ini. Saya 53 anakku, iya betul itu. Iya, ayat berapa ya? Siapa yang tahu? Ayat 5. Wah, pandai-pandai ya. Iya. Oh, sudah dibuat di atas. Wah, abang bapak Samuel ini cepat dia ya. Bagus. Nah, kita baca bersama-sama. Ayat 5. 1, 2, ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Satu ayat lagi, ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi apa yang terjadi? Yang harusnya remuk siapa? Kita. Harusnya mati siapa? Yang harusnya ke neraka siapa? Siapa yang harus kena kutuk? Kita. Bagaimana supaya lepas? Yesus Kristus sudah datang dari surga, mati di kayu salib menggantikan kita. Apa yang harus kita lakukan? Iya, bersyukur, percaya kita kematiannya itu untuk kita. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita percaya? Ya, Yohanes 1 ayat 12. Ini ayat terakhir. Siapa yang bisa hafal Yohanes 1:12 tanpa lihat Alkitab? Angkat tangan yang tahu. Yohanes 1:12 tanpa lihat Alkitab, silakan angkat tangan. Nanti saya kasih 100.000. Yang pertama ini, yang pertama. Siapa coba? Ini ibu ini tadi duluan. Ya, silakan. Ya, sepertinya kurang baik apa kalimatnya. Yang lain. Abi, ayo. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sepertinya sedikit, ulangi sekali lagi, karena ada sedikit di situ yang ini. Coba sekali lagi. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Baiklah, oke, ya. Jadi apa katanya tadi? Semua orang yang menerimanya maksudnya apa? Menerima Yesus dalam hatinya. Menerimanya artinya apa? Menerima pengorbanannya untuk membayar lunas seluruh hutang dosa itu. Jadi kalau sudah dibayar lunas, kita tidak perlu lagi dihukum dong. Jadi apa yang perlu kita lakukan?
menerimanya. Bagaimana menerimanya kalau hati kotor? Maka hati ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Macam mana cara membersihkannya? Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku karena sadar, bukan karena terpaksa. Ya, barang siapa yang mengaku dengan hati yang remuk, barang siapa yang datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, meninggalkannya, akan disayangi, dosanya akan diampuni. Setelah itu dia tadi menerima Yesus, masuk ke dalam hatinya, menjadi Tuhan, menjadi juru selamatnya. Baik, mari silakan duduk. Kita akan nyanyi satu lagu sebelum kita tutup dengan doa. Ada film saya singkat. Masih tahan? Pendek kok filmnya ini. Ya. Siapa yang pernah lihat film ini? Oh, cukup banyak. Gak apa-apa, diulangi sekali lagi biar mantap. Film ini gambaran apa yang akan terjadi pada hari penghakiman. Ya. Setiap orang akan mati dan sesudah itu dihakimi. Lihat bagaimana orang-orang ini di masa hidupnya. Jadi nanti akan dibuka semua kitab yang menunjukkan bagaimana manusia hidup di dunia ini. Dan dibuka juga sebuah kitab yang bernama Kitab Kehidupan. Dan dalam Kitab Kehidupan tertulis nama-nama orang yang sudah bertobat, yang sudah menerima Yesus, yang menerima pengampunan oleh darah Yesus. Iya, yang namanya tidak ada dalam buku kehidupan tadi dilemparkan ke dalam lautan api, di mana ulat-ulat pun tidak mati-mati.
Bisa kita mengerti film ini tadi? Ya, ini sederhana ya, menggambarkan bagaimana orang hidup selama ini. Kalau dia hidup di dalam dosa, tidak pernah dia sampai kepada iman, kepada Yesus, tidak pernah ya dosanya diselesaikan, tidak ada namanya di buku kehidupan, ya maka dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi orang-orang yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yang memuliakan Allah dengan tubuhnya, ya orang yang namanya ada di buku kehidupan akan dibawa untuk tinggal bersama-sama Tuhan selama-lamanya di surga. Kalau memilih lebih suka mana ya? Lebih mana kalian suka? Yang lain? Kenapa diam? Iya, masih bingung? Iya, kurasa pun masih bingung. Pengen ke surga, tapi belum selesaikan dosa, ya kan? Penyembahan berhala tadi belum diperiksa. Iya, kira-kira kami kenanya di mana? Ya, lihat pohon, ya, silsilah keluarga tadi. Ya, mana gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kita di sini 5 hari diizinkan Tuhan. Ini hal yang besar ya, berkat besar supaya kita sempat merenungkan hidup ini. Gimananya kita ini? Iya, karena hidup kita ini hanyalah sementara. Mari kita nyanyi tadi satu lagu.